Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya Alfiani Nurullah dari kelas 3 At-Tarjamah akan menyampaikan materi mengenai aksara bahasa Arab. Yang pertama adalah mengenai pengertian aksara dan istilah yang berkaitan dengan aksara. Aksara atau ortografi adalah sistem tulisan yang dibuat untuk digunakan secara umum di dalam masyarakat suatu bahasa. Sedangkan ortografi menurut KBBI adalah gambaran bunyi bahasa yang berupa tulisan atau lambang sistem suatu bahasa. Sedangkan untuk pengertian aksara menurut KBBI terdapat 3 bagian atau 3 definisi. Yang pertama adalah sistem tanda grafis yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dan sedikit banyaknya mewakili ujaran. Yang kedua adalah jenis sistem tanda grafis tertentu. Dan yang ketiga adalah huruf. Sedangkan aksara itu merupakan istilah umum untuk graf dan grafem. Pengertian grafem itu sendiri adalah satuan terkecil dalam aksara yang belum ditentukan statusnya. Graf menurut KBBI adalah huruf, sedangkan grafem adalah satuan terkecil dalam aksara yang menggambarkan fonem. Sedangkan pengertian grafem menurut KBBI adalah satuan terkecil sebagai pembeda dalam sebuah sistem aksara. Selanjutnya pengertian abjad atau alfabet, yaitu suatu huruf, urutan huruf dalam suatu sistem aksara. Selanjutnya adalah mengenai perkembangan aksara Arab. Aksara Arab ini merupakan turunan dari aksara Aramea, dan peninggalan tertua aksara Arab ini berasal dari tahun 512 Masehi. Selanjutnya terdapat pendapat menurut Agung Pirsada bahwa perkembangan bahasa Arab ini berasal dari perkembangan tulisan Aramea, Nabati atau Nabatean, dan berakhir menjadi tulisan Hijazi. Yang pertama, tulisan Aramean. Bangsa Aram ini berbicara menggunakan bahasa Semit Barat dari bahasa Aram lama, namun tulisan mereka menggunakan abjad Venesia, yang kemudian dimodifikasi secara khusus menjadi abjad Aram. Nah, pada awal ke-8 Masehi, abad ke-8 sebelum Masehi, bahasa dan tulisan Aram ini bersaing dengan bahasa Semit Timur, yaitu bahasa Akkadia, dan tulisan Paku di Asyur, dan selanjutnya menyebar ke timur. Yang kedua ada tulisan Nabatean. Nah, tulisan Nabatean ini berasal dari atau merupakan revolusi dari tulisan Suryani atau tulisan Neo-Aramean. Tulisan Nabatean ini dikembangkan dari abjad Arami pada abad 2 sebelum Masehi. Beberapa buktinya diantaranya adalah batu prasasti dalam abjad Nabatean ini ditemukan di Persia, di Petra atau ibu kota kerajaan Nabatean, di Syria dan Damaskus. Nah, pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Nabi Ya'abod, ini seorang ilmuwan yang memiliki otoritas membuktikan bahwa tulisan bahasa Arab ini berasal dari Nabatean. Beliau berpendapat bahwa skrip Arab yang digunakan pada awal permulaan Islam itu merupakan perkembangan tulisan Arab yang secara langsung merupakan pengaruh dari perkembangan tulisan Nabatean Arami yang muncul pada permulaan abad Masehi. Nah, Nabi Ya'abod ini menjelaskan hal tersebut dalam bukunya yang berjudul The Rise of the North Arabic, yang menunjukkan 5 inskripsi yang menjadi dasar kesimpulan bahwa aksara Arab ini merupakan perkembangan dari Nabatean, bahasa Nabatean. Yang pertama adalah ada inskripsi Umma al-Jimal 1 pada tahun 250 Masehi. Yang kedua ada inskripsi Imru al-Qais di Namaroh
pada tahun 328 Masehi, yang ketiga ada inskripsi Zabad pada tahun 512 Masehi, yang keempat ada inskripsi Haran pada tahun 568 Masehi, yang kelima ada inskripsi al-Jimal II, yakni pada abad ke-6. Selanjutnya yang terakhir adalah tulisan Hijazi. Nah, dari tulisan Nabatean ini kemudian berkembang di sekitar Syria, Damaskus pada abad ke-2 sebelum Masehi tersebut. Kemudian bergerak menuju daerah Anbar di Irak Utara, kemudian ke daerah Hiroh, kemudian bergerak ke daerah Himyar, Yaman, Selatan, lalu ke Taif dan akhirnya ke Mekah. Nah, jenis huruf yang berkembang melalui jalur ini adalah tulisan Arab atau Khat Hijazi. Sekarang dikenal dengan Khat Nasahi. Nah, bahasa Arab sampai kota Mekah ini melalui jalur yang dibawa oleh Bashar bin Abdul Malik yang sekarang terkenal dengan nama Al-Kindi. Al-Kindi ini merupakan saudara Ukaidar, yang mana Ukaidar ini adalah penguasa dari Daumatul Jandal. Nah, ketika tulisan Hijazi ini sampai ke Mekah, orang-orang Mekah ini sudah mengenal tulisan Arab jenis Kufi yang dipelajarinya dari orang Madinah. Nah, tulisan Kufi ini dibawa oleh Harb bin Umayyah pada abad pertama Masehi sebelum datangnya Islam. Disebutkan juga bahwa pada kalangan kaum Quraisy ini, yang mana sebelum Islam hanya terdapat 17 orang saja yang pandai menulis. Di antaranya ada Umar bin Khattab, ada Ali bin Abi Thalib, ada Utsman bin Affan, dan ada Yazid bin Abi Sufyan. Nah, kemudian orang-orang ini juga pada masa Islam ini ditunjuk oleh Rasulullah SAW sebagai penulis Al-Quran atau penulis ayat-ayat dan segala hal yang berkaitan dengan bahasa Arab itu sendiri. Nah, itu menurut pendapat atau penjelasan menurut Agung Pirsada. Nah, selanjutnya juga ada pendapat menurut Al-Hajri Jim. Ia juga berpendapat bahwa asal-usul tulisan Arab dari huruf pertama ini diciptakan oleh orang Fenisia, di mana orang-orang Fenisia itu adalah orang yang tinggal di daerah pesisir Lebanon, Palestina, dan Suriah. Karena orang Fenisia ini adalah seorang pedagang bisnis yang berlayar di daerah Mediterania, alfabet ini dipengaruhi oleh bangsa Mediterania. Gitu. Nah, dengan lahirnya Islam juga, ia berpendapat bahwa Al-Quran menjadi salah satu alasan untuk mereformasi semua tulisan Arab yang ditemukan di Arab itu sendiri. Nah, jadi dengan datangnya Islam, maka perkembangan aksara Arab ini menjadi lebih baik gitu. Jadi ketika adanya Al-Quran ini sebelumnya tidak terdapat vokal maupun titik. Nah, pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib terdapat seorang sahabat yang bernama Abu Aswad Ad-Du'ali, di mana dia menyarankan atau memberikan pembaruan terhadap aksara Arab dengan menambahkan adanya fathah, kasroh, doma, sukun, dan tanwin. Perkembangan tersebut atau perkembangan terhadap pembaruan aksara Arab tersebut dilakukan juga pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Nah, sekilas mengenai bahasa Arab ini, bahasa Arab merupakan bahasa yang digunakan khususnya dari milenium kedua sebelum Masehi sampai kira-kira tahun 500 Masehi. Bahasa Arab ini termasuk dalam keluarga bahasa Semitik Barat Laut. Seperti bahasa Ibrani, bahasa Arab ini ditulis dari kanan ke kiri. Huruf Semitik jumlahnya sekitar 30 huruf dan menjadi dasar terbentuknya huruf Ibrani kuno, Yunani kuno, Roman, dan bahasa Arab itu sendiri. Bahasa Arab merupakan salah satu rumpun bahasa Semit Selatan, sedangkan bahasa Semit adalah bahasa yang berakar dari bahasa yang dipakai oleh keturunan Nabi Nuh. Keturunan Nabi Nuh yang dimaksud adalah keturunan Sam.
yang merupakan Sam ini termasuk keturunan dari Kan'an. Selanjutnya fase perubahan aksara Arab. Sebagaimana tadi telah disebutkan bahwa yang pertama adalah bentuk tulisan yang paling lama berasal dari sistem Al-Musnad Al-Yamani, yaitu dalam bentuk tiang-tiang. Yang kedua ada bentuk tulisan An-Nibti, yaitu salah satu macam tulisan dari Al-Arami, seperti tulisan Nukushi, gambar-gambar pada kuburan. Yang ketiga, tulisan Arab yang diadopsi dari tulisan An-Nibti dengan beberapa perubahan. Kemudian perubahan itu terus terjadi sampai pada sistem tulisan seperti sekarang dan bukan dalam bentuk Nukushi. Jadi fase perubahan ini bisa dikatakan bahwa dari mulai Al-Musnad, An-Nibti, sampai tulisan yang saat ini kita temukan. Nah, aksara Arab sendiri memiliki keunggulan. Menurut Holles, jika dibandingkan dengan bahasa lainnya, aksara Arab sangat konsisten dan sangat dekat dengan bunyi bahasanya. Hal itu dapat kita lihat bahwa setiap huruf atau grafem dalam aksara Arab dapat menggambarkan bunyi atau fonem. Berikut alfan-alfannya atau variannya. Contohnya, misalnya fonem ba, ta, dan sa dirumuskan dengan suatu huruf atau simbol, yakni ba, ta, dan sa. Jadi aksara Arab ini penafsirannya itu sangat dekat dengan fonem tertentu dalam bahasa lainnya. Selanjutnya ada kelemahan bahasa Arab. Aksara Arab itu sendiri memiliki beberapa kelemahan, di antaranya yang pertama adalah aksara Arab masih belum dapat menggambarkan bunyi-bunyi bahasa ujaran secara akurat. Sebagaimana kita ketahui bahwa antara aksara dan ujaran itu selalu senantiasa tidak sesuai karena ujaran itu bersifat dinamis, sedangkan aksara pasti mengikuti ujaran tersebut. Namun dalam penentuan aksara ini memiliki beberapa proses tertentu. Jadi ketika ujaran sudah diungkapkan oleh masyarakat suatu bahasa, namun aksara itu terkadang perkembangannya lebih lambat dibandingkan ujaran. Yang kedua adalah berbedanya sistem penulisan dan karakteristik hamzah sesuai hamzah itu berada. Contohnya seperti pada sistem tulisan hamzah wasol dan hamzah koto. Contohnya adalah hamzah wasol itu ketika dituliskan dengan huruf alif seperti pada kata ismun itu terlihat hamzahnya atau dapat dibaca. Namun ketika diucapkan atau didahului oleh kata lain, contohnya pada kata masmuka, maka si alifnya itu atau hamzahnya itu tidak diucapkan. Namun tandanya itu atau simbolnya itu masih ada. Selanjutnya yang ketiga adalah terdapat vokal-vokal yang terucap namun tidak direalisasikan dalam bentuk simbol. Juga sebaliknya mempunyai simbol namun vokalnya tersembunyi. Nah, contohnya adalah vokal panjang atau mad pada kata hadhihi, hadza, dan Allahu, di mana terdapat vokal-vokal yang terucap. Contohnya kata hadhihi, di situ terdapat mad namun tidak realisasikan atau tidak ditunjukkan dalam suatu simbol tertentu. Dan selanjutnya ada vokal alif romau dan vokal waw ulaika, di mana terdapat simbol yakni ada alif dan ada waw, namun vokalnya itu tersembunyi atau dengan istilah lain tidak diucapkan. Selanjutnya adalah mengenai keutamaan bahasa Arab. Di antara keutamaan bahasa Arab ada 3 yang dapat disimpulkan pada penjelasan kali ini. Yang pertama adalah identitasnya sebagai bahasa Al-Quran, sehingga banyak digunakan para pemeluk Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab. Yang kedua adalah bahasa Arab penting untuk dipelajari, karena bangsa Arab atau Islam ini memiliki sejarah peradaban yang sangat menakjubkan di masa lampau. Sebagaimana kita ketahui bahwa perkembangan Islam pada masa lampau ini sangat luas.
pada masa sahabat Nabi terutama, terdapat ekspansi-ekspansi secara besar-besaran, dan juga kemudian dilanjutkan oleh dinasti-dinasti Islam selanjutnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa perkembangan Islam pernah, mencapai titik, daerah Eropa atau di Andalusia, Spanyol, di mana perkembangan saat itu perkembangan Islam sangat pesat dan, beberapa, pengkaji terdahulu menyebutkan bahwa, eee, kemajuan atau peradaban, itu diawali oleh Islam atau dikembangkan terlebih dahulu oleh Islam dibandingkan oleh orang-orang barat. Yang ketiga adalah bahasa Arab merupakan salah satu bahasa internasional dan merupakan satu dari 6 bahasa resmi yang diakui dan digunakan oleh PBB. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu yaqdi bi ibadi wa firah, li wa lakum fi darajatil akhirah. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.